Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rasya. Saya Nazalia Zahra. Saya Rizky Putra Wibawa. Di sini kita akan menjelaskan tentang akad salam. Jadi akad salam pada tahun 2021 tidak digunakan sama sekali. Jadi sehingga nilainya nol di laporan keuangan. Tidak ada transaksi pemesanan barang dengan pembayaran di muka karena dilakukan bank pada tahun tersebut. Alasannya karena bank tidak memiliki nasabah yang membutuhkan pembiayaan dengan akad salam dan lebih memilih akad lain yang lebih mudah dan aman seperti murahabah dan istisna dan mengurangi resiko karena salam memiliki kemungkinan barang tidak jadi atau terlambat diserahkan, dan akibatnya tidak ada aset atau pendapatan dari transaksi salam dan tidak ada kewajiban atau kontrak salam yang berjalan di tahun 2021. Ya, sama seperti tahun 2021, pada tahun 2022 akad salam juga tidak digunakan sama sekali sehingga nilainya nol di laporan keuangan. Tidak ada transaksi pemesanan barang dengan pembayaran di muka yang dilakukan bank pada tahun tersebut. Jadi sama dengan tahun 2021 dan 2022, di 2023 tidak ada transaksi akad salam di tahun tersebut. Jadi nilainya 0. Ya, selanjutnya ada definisi akad salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka. Para ahli fikih menamainya mahawij atau barang-barang mendesak karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang diperjualbelikan tidak ada di tempat atau mendesak. Dilihat dari sisi pembeli karena ia sangat membutuhkan barang tersebut di kemudian hari, sementara di sisi penjual ia sangat membutuhkan uang tersebut. Akad salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli barang di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembelian melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Jenis akad salam. 1. Ada salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Yang kedua ada salam paralel. Artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesanan, pembeli, dan juga penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Sumber hukum akad salam. Sumber hukum akad salam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang mana landasan utama akad salam terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menegaskan bahwa transaksi tidak tunai atau transaksi yang tidak memiliki tempo tertentu harus dicatat secara jelas. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa akad salam dibolehkan selama ada kejelasan mengenai pembayaran, spesifikasi barang, serta waktu penyerahan. Dan ayat ini memberikan kerangka syariah agar akad dilakukan tanpa unsur ketidakpastian. Yang kedua itu ada hadis, yang dimana hadis Rasulullah itu memperjelaskan aturan teknis akad salam. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi menjelaskan bahwa transaksi salam harus dilakukan dengan takaran, timbangan, dan waktu penyerahan yang jelas. Hadis lain dari Ibnu Majah menyebutkan bahwa jual beli salam termasuk transaksi yang membawa keberkahan. Dari sini dipahami bahwa akad salam bukan hanya diperbolehkan, tapi juga dilanjurkan sebagai syarat-syaratnya. Dan yang terakhir ada ijab kabul, merupakan syarat sah dalam setiap akad, termasuk salam. Ijab kabul adalah pernyataan saling setuju antara penjual dan pembeli terhadap isi akad, baik dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui media komunikasi modern. Dan melalui ijab kabul ini dijelaskan bahwa kedua pihak menyatakan persetujuan tentang barang, harga, jumlah, dan waktu penyerahan. Tanpa ijab kabul, akad salam tidak dianggap sah. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan syariah akad salam. Rukun akad salam terdiri dari 3 hal. Pertama, adanya pelaku akad, yaitu penjual yang akan menyerahkan barang dan pembeli yang membayar modal. Terus kedua, adanya objek akad yang mencakup barang pesanan dan modal salam yang dibayarkan di awal. Dan ketiga, adanya ijab kabul sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang, harga, dan waktu penyerahan.
Terus ada ketentuan syariah akad salam menjelaskan bahwa pelaku harus cakap hukum dan balik, model salam harus jelas, jumlah dan jenisnya, karena dibayar tunai saat akad, dan tidak boleh berupa utang. Jadi barang salam itu harus memiliki spesifikasi yang jelas untuk menghindari ketidakpastian serta dapat ditakar, ditimbang ataupun diukur. Waktu penyerahan harus ditentukan nih dengan jelas, dan meskipun barang tidak harus ada saat akad, tapi barang itu wajib tersedia pada waktu penyerahan. Jika barang tidak tersedia pada waktu yang disepakati, akad dapat batal dan pembeli tidak memiliki untuk menunggu atau membatalkan akad. Lalu ada berakhirnya akad salam. Hal-hal yang melibatkan kontrak. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yang keempat, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya. Yang kelima, barang diterima. Oke, sekian dari Dari kelompok kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.